Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara semua dimanapun saudara berada. Hari ini ada kesempatan untuk menelusuri hidup yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Maka mari menyambut kesempatan itu dengan mendasarinya pada kebenaran firman Tuhan yang akan direnungkan melalui kitab Rut pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan menyatakan, lalu Naomi, mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring, kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Demikian firman Tuhan. Bagian kitab Rut yang menjadi renungan pagi ini diketemukan suatu tahapan tradisi yang melekat di daerah tertentu, khususnya yang dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat di daerah Bethlehem, Yehuda. Tak hanya di kitab Rut saja, keseluruhan hidup umat Tuhan yang dikisahkan di dalam Alkitab selalu hidup dengan tradisinya masing-masing. Di Indonesia pun demikian, bahkan dalam komunitas religius yang dibentuk umat Tuhan, senantiasa juga memperlihatkan keberagaman tradisi dalam aktivitas keagamaannya. Tradisi menjadi pendekatan sederhana yang seringkali dipergunakan oleh Tuhan dalam rangka menyapa, memberikan pengajaran, dan membebaskan umatnya. Bahkan melalui tradisi, Tuhan pun juga memurnikan manusia. Meski kini hidup manusia telah berada di zaman yang sangat modern, namun dalam keseharian, manusia tak serta-merta melepaskan tradisi atau budaya yang dipahaminya. Renungan pagi hari ini mengajak umat Tuhan untuk meninjau bagaimana pola pikir kita ketika berbicara atau berhadapan dengan tradisi dalam rangka mencegah penyalahgunaan tradisi tersebut. Oleh sebab itu, beberapa catatan yang hendak disampaikan melalui firman Tuhan pagi hari ini antara lain, catatan pertama, tradisi harus dipahami sebagai anugerah yang dihadirkan Tuhan dalam kehidupan manusia. Maka sejatinya dipakai menjadi gerbang yang membebaskan umat. Perhatikan usul yang diajukan Naomi, seorang mertua kepada Rut menantunya pada ayat ke-1. Rut yang berasal dari daerah Moab berhadapan dengan sosok Naomi yang berasal dari daerah Bethlehem, Yehuda. Apakah dalam kisah ini Naomi mempergunakan tradisi itu untuk mengunci atau mengurung kehidupan Rut? Ataukah mempergunakan tradisi yang dipahaminya untuk menekan Boas? Tidak. Justru melalui tradisi, Naomi hendak mencarikan tempat perlindungan bagi Rut sehingga di kemudian hari Rut berbahagia. Maka mari mempergunakan tradisi yang dihadirkan Tuhan dalam kehidupan kita ini dengan benar dan tentunya harus sesuai dengan firman Tuhan. Catatan yang kedua, tradisi menjadi sarana Tuhan untuk memurnikan manusia.
Mengapa demikian? Perjalanan iman kita pada Tuhan ada kalanya harus diketemukan di tempat pengirikan, suatu tempat yang dipergunakan untuk memisahkan biji-bijian dari sekam. Kehidupan dan perjalanan iman kita perlu untuk selalu dimurnikan, artinya dipisahkan dari segala ketidakbaikan dan ketidakbenaran yang menyelubungi atau menutupi hidup kita, supaya hidup kita sebagai umat Tuhan ini benar-benar mencerminkan kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Layaknya biji yang harus dipisah dari sekam supaya dapat dipergunakan untuk menghidupi hidup. Untuk menjadi murni, umat Tuhan harus mengikuti dengan benar seluruh tahapan pemurnian itu. Saran Naomi yang dilakukan oleh Rut pada ayat 3 dan 4 merupakan tahapan dari pemurnian. Bahwa pemurnian akan terjadi bila kita sebagai umat Tuhan mencerminkan kehidupan yang berserah dalam kerendahan hati hanya pada rahmat Tuhan semata-mata. Sehingga dalam hidup yang berserah itu kita juga dengan sungguh-sungguh mempersilahkan firman Tuhan yang mengatur sikap, motif, dan keinginan kita selaku umat Tuhan yang notabene telah dibebaskan oleh Tuhan. Sikap ini sangat jarang diketemukan. Mengapa? Karena sulit untuk dilakukan manusia, sebab ada ego manusia yang seringkali mengintervensi proses pemurnian. Manusia cenderung gengsi untuk merendahkan hati, apalagi jika dikaitkan dengan tradisi yang sudah dilakoni oleh manusia turun-temurun. Oleh karena itu, hari ini saudara akan berhadapan dengan dan akan bertemu dengan beragam tradisi saat saudara berrutinitas. Maka dua catatan ini berdasarkan firman Tuhan kita pagi ini kiranya menuntun dalam aktivitas saudara dimanapun saudara berada. Amin. Mari mengakhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami membuka mata, ketika kami dilayakkan untuk lebih dahulu beraktivitas di dalam kehidupan rumah tangga kami bersama dengan keluarga yang kami kasihi, sejatinya itu adalah kasih-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Rutinitas kami pun akan berlanjut. Kami akan Engkau perhadapkan pada anugerah-Mu yang lain, yang Engkau selipi di antara budaya atau tradisi yang akan kami jumpai dalam kehidupan kami di detik ke depan. Maka tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mempergunakan tradisi yang kami pahami ini sebagai suatu media yang membuat kami belajar tentang kasih dan anugerah-Mu, termasuk kami dapat mempergunakannya untuk membebaskan sesama kami, agar mereka pun turut merasakan kasih dan anugerah Tuhan itu. Terpujilah Engkau ya Bapa, Tuhan Sang Pembebas kami. Amin. Semangat beraktivitas, patuhi instruksi kesehatan COVID-19 ini. Berkat Tuhan mengiringi langkah iman saudara.